Kalau cuma jadi beban, mending pulang saja ke kampungmu. Kalimat itu jatuh seperti piring keramik yang dibanting ke lantai, pecah, nyaring, dan membuat semua orang mendadak diam. Tapi diam mereka bukan karena iba. Diam mereka adalah jeda sebelum tawa merendahkan yang lebih kejam. Di ruang makan rumah besar itu, Aruna berdiri dengan kedua tangan gemetar, masih memegang nampan teh hangat yang barusan ia suguhkan. Teh itu bukan sembarang teh. Ia sengaja memilih daun melati favorit mertuanya, menyeduhnya dengan suhu yang tepat, menambahkan madu sedikit agar tidak terlalu pahit. Hal kecil yang ia lakukan setiap hari, berharap dengan kesabaran, hatinya diterima. Namun rupanya, di rumah ini, niat baik tidak dihitung sebagai nilai. Yang dihitung hanya asal-usul dan status. Dari ujung meja panjang, Bu Ratih, mertua Aruna, mengusap bibirnya pelan, lalu menatap Aruna seperti menatap debu yang mengotori lantai marmer. Tehnya kebanyakan air, Bu Ratih berkata datar, padahal belum sempat meneguk. Kamu ini benar-benar tidak punya standar, ya? Dibesarkan dari keluarga apa sih, sampai membuat teh saja tidak bisa? Aruna menelan ludah. Nampan di tangannya terasa makin berat. Ia menunduk, mencoba menahan rasa panas di pelupuk mata. Maaf, Bu. Saya. Jangan panggil, Bu, dengan nada memelas begitu, potong Bu Ratih. Memang kamu itu siapa? Istri anak saya? Ya, tapi kamu masuk rumah ini bukan karena pantas. Kamu masuk karena anak saya terlalu baik. Di sebelah Bu Ratih, Damar, adik ipar Aruna, menyengir, menahan tawa. Di sisi lain, Tante Siska yang baru datang dari luar negeri memutar mata, seolah keberadaan Aruna merusak pemandangan ruangan. Aruna menoleh mencari satu-satunya wajah yang biasanya bisa jadi sandaran, suaminya, Pradipta. Pradipta duduk di tengah, mengenakan kemeja rapi seperti biasa, wajahnya terlihat lelah. Matanya sempat bertemu mata Aruna, tapi hanya sebentar. Setelah itu, ia menunduk lagi, seperti takut menatap terlalu lama. Aruna ingin percaya itu tanda ia tidak setuju. Tapi diam Pradipta lebih terasa seperti pengkhianatan yang dibungkus sopan. Bu Ratih melanjutkan dengan suara yang lebih tinggi, seperti sengaja agar semua orang di rumah mendengar. Kamu sudah 2 tahun menikah, Aruna. Anak saya itu punya masa depan. Punya keluarga besar. Punya nama. Tapi kamu bawa apa? Sertifikat tanah sawah? Ijazah yang tidak ada gunanya? Atau cuma wajah polos yang dulu bikin Pradipta kasihan? Aruna mencoba meletakkan nampan di meja, tapi tangannya terlalu gemetar. Cangkir-cangkir itu berdenting, membuat Tante Siska tertawa kecil. Lihat, Ratih, kata Tante Siska. Tangan saja tidak stabil. Bisa-bisa nanti salah pegang anak. Kalimat itu membuat dada Aruna seperti tertusuk. Selama 2 tahun, pertanyaan tentang anak selalu mengitarinya seperti burung gagak yang menunggu bangkai. Aruna sudah memeriksa diri berkali-kali. Dokter bilang semua normal. Namun entah kenapa, setiap bulan, harapan itu selalu runtuh. Aruna tahu, di mata mereka, ia bukan hanya istri dari keluarga miskin, tapi juga istri yang belum bisa memberi keturunan. Bu Ratih berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati Aruna, jaraknya tinggal sejengkal. Dengan suara pelan, tapi lebih menusuk daripada teriakan, ia berkata, "Kalau kamu punya harga diri, kamu pergi sendiri sebelum aku yang mengusirmu." Aruna menatap lantai, mencoba menahan air mata. Tapi saat ia mengangkat kepala lagi, Bu Ratih mengangkat tangannya dan
menepuk pipi Aruna. Bukan tamparan keras, tapi tepukan yang sengaja dibuat merendahkan, seperti memperingatkan hewan peliharaan. "Dengar, ya," Bu Ratih berbisik. "Aku tidak mau keluarga ini tercoreng karena pilihan bodoh anakku. Kamu boleh tinggal sementara, tapi mulai sekarang, kamu itu bukan menantu. Kamu pembantu. Dan pembantu harus tahu diri." Ruang makan terasa berputar. Aruna merasakan panas menyebar di wajahnya, bukan karena tepukan itu, tapi karena rasa malu yang membanjiri sampai ke tulang. Ia menoleh ke Pradipta lagi. Suaminya akhirnya berdiri, tapi bukan untuk membela. Aruna cuma capek," Pradipta berkata pelan. "Jangan dibesar-besarkan." Kalimat itu, bagi orang lain, mungkin terdengar seperti pembelaan. Bagi Aruna, itu seperti menutup mulutnya dengan kain basah. Bu Ratih menatap Pradipta tajam. "Capek? Capek apa? Dia tidak kerja. Dia tinggal di rumahmu. Makan uangmu. Apa yang bikin capek?" Aruna ingin berkata, ia capek menelan hinaan setiap hari. Capek berusaha jadi cukup. Capek mendengar bisik-bisik bahwa ia menikah karena ingin hidup enak. Capek memandang foto keluarga Pradipta yang berjejer di dinding, semuanya tampak sempurna, dan ia selalu terasa seperti noda kecil yang tidak bisa dibersihkan. Tapi Aruna tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, mengambil nampan, lalu melangkah ke dapur. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Di dapur, Aruna menutup pintu pelan. Ia menempelkan punggung ke pintu, napasnya berat. Air mata yang tadi ditahan akhirnya jatuh satu persatu. Namun sebelum ia bisa menangis lebih lama, ponselnya bergetar di saku. Layar menampilkan nomor tak dikenal. Aruna ragu. Ia mengusap pipinya cepat, lalu mengangkat. "Halo?" Di seberang sana, suara pria terdengar tenang, formal, dan entah kenapa membuat jantung Aruna mendadak berdebar. "Selamat sore. Apakah ini Ibu Aruna Maheswari?" Aruna membeku. Nama lengkap itu jarang dipakai siapapun di hidupnya sekarang. Seolah nama itu milik masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. "Iya, saya." Suara pria itu berlanjut, lebih pelan, seperti memberi beban yang besar. "Saya dari kantor hukum Dwi Jaya, rekan. Kami perlu bertemu Ibu secepatnya. Ada hal penting terkait warisan keluarga Maheswari yang harus disampaikan. Ini menyangkut jumlah aset yang sangat besar." Aruna menahan napas. Jemarinya dingin. "Warisan? Keluarga Maheswari? Aset sangat besar?" Aruna menutup mulutnya, menahan suara yang hampir keluar. Di luar dapur, suara tawa keluarga suaminya masih terdengar, seolah dunia mereka baik-baik saja. Sementara Aruna seperti baru saja ditarik dari jurang masa lalu yang selama ini ia pura-pura tidak ada. "Besok pukul 10, kami tunggu di kantor," kata pria itu. "Mohon jangan memberitahu siapapun sebelum semua dokumen resmi selesai." Panggilan berakhir. Aruna berdiri diam, ponsel masih menempel di telinga, tubuhnya gemetar. Dalam kepalanya, hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Kalau benar itu warisan, siapa sebenarnya Aruna di mata dunia, dan apa yang akan terjadi kalau keluarga suaminya tahu? Bab itu berakhir dengan Aruna menatap pantulan dirinya di jendela dapur, wajah pucat, mata merah, pipi masih terasa panas. Tapi di balik luka itu, ada sesuatu yang mulai bangkit, sesuatu yang selama ini ia tahan agar tidak menyakiti siapapun. Dan kini,
masa lalu datang mengetuk pintu. Aruna lahir bukan dari kemiskinan seperti yang orang-orang kira. Ia tumbuh di rumah yang tidak pernah kekurangan apapun, rumah besar dengan taman luas, kolam ikan, dan penjaga yang selalu berjaga. Sejak kecil, Aruna tahu apa itu pembatas dan jarak. Ada dunia yang boleh ia masuki, dan ada dunia yang hanya boleh ia lihat dari balik kaca. Ayahnya, Bram Maheswari, adalah sosok yang jarang terlihat namun selalu terasa hadir. Namanya kerap disebut orang dengan campuran kagum dan takut. Di kota, ia dikenal sebagai pengusaha properti dan investasi. Orang bilang, kalau Bram Maheswari batuk saja, harga tanah bisa berubah. Namun Aruna tidak pernah merasakan hangatnya kekayaan itu sebagai pelukan. Ia merasa seperti hidup di museum, indah, terawat, tapi dingin. Ibunya meninggal saat Aruna masih kecil. Sejak itu, ayahnya makin tenggelam dalam kerja, dan rumah besar itu makin sunyi. Aruna dibesarkan oleh pengasuh dan guru privat. Ia belajar banyak hal, bahasa asing, etika sosial, cara berbicara di depan orang penting. Tapi tidak ada yang mengajarinya cara menghadapi kesepian. Saat remaja, Aruna sering duduk di kamar, memandang foto ibunya, bertanya dalam hati, kalau mama masih ada, apakah rumah ini tetap dingin? Ia tidak berani bertanya pada ayahnya. Karena setiap kali Aruna mencoba mendekat, Bram hanya berkata singkat, "Jangan ganggu. Papa sedang kerja." Luka pertama Aruna bukan soal uang. Luka pertama Aruna adalah rasa tidak dianggap, bahkan di rumahnya sendiri. Lalu datang luka kedua yang jauh lebih keras. Saat Aruna berusia 20, Bram Maheswari mengalami kecelakaan yang mengubah segalanya. Mobilnya tergelincir di jalan tol malam hari. Berita itu menyebar cepat, tapi tidak ada foto yang jelas, tidak ada informasi detail. Yang ada hanya kabar simpang siur, ada yang bilang Bram selamat, ada yang bilang Bram koma, ada yang bilang Bram hilang. Aruna masih ingat malam itu. Suara telepon berdering berkali-kali. Rumah mendadak ramai oleh orang-orang yang wajahnya tidak dikenal Aruna, tapi mereka bertingkah seolah pemilik rumah. Mereka bicara cepat, menandatangani sesuatu, memindahkan dokumen, dan menyuruh Aruna menunggu di kamar. "Ini urusan orang dewasa," kata salah satu pria dengan jas hitam. Aruna yang masih lugu merasa seperti anak kecil, padahal ia sudah dewasa. Ia meronta, ingin tahu kabar ayahnya, ingin melihat rumah sakit, ingin memegang tangan ayahnya kalau benar ayahnya terluka. Namun tidak ada yang memberi kesempatan. Beberapa hari kemudian, Aruna dibawa ke sebuah rumah kecil milik kerabat jauh di pinggir kota. Mereka bilang, "Sementara di sini dulu, ya. Biar aman." Aman dari apa? Aruna baru mengerti setelah beberapa bulan. Ternyata, saat Bram menghilang, perusahaan-perusahaan dan asetnya jadi rebutan. Orang-orang yang dulu tertunduk saat Bram lewat mendadak berubah jadi serigala. Bahkan keluarga besar Bram, paman, bibi, sepupu, tiba-tiba bermunculan dengan wajah manis, tapi mata mereka tajam. Aruna hanya mendengar sebagian cerita. Ada gugatan, ada perebutan saham, ada ancaman. Dan ada satu hal yang selalu diulang-ulang oleh orang-orang yang mengurus Aruna. Kamu jangan macam-macam. Kamu bisa jadi target. Sejak itu, Aruna hidup seperti buronan tanpa dosa. Namanya diganti. Identitasnya disembunyikan. Ia berhenti kuliah. Ia berhenti punya teman. Ia belajar memasak sendiri, mencuci sendiri, dan tidur dengan pintu terkunci. Di rumah kecil itu,
Aruna mulai merasakan hidup sederhana yang sesungguhnya. Tapi anehnya, di tengah keterbatasan, ia merasa lebih hidup daripada di rumah besar yang dingin. Ia bekerja sebagai pegawai toko roti, lalu jadi admin di klinik kecil. Gajinya tidak besar, tapi tiap rupiah terasa punya arti. Ia belajar bahwa harga diri tidak datang dari label keluarga, melainkan dari bagaimana seseorang bertahan tanpa menginjak orang lain. Namun luka masa lalu tetap melekat. Aruna selalu merasa sedang diawasi. Setiap kali ada mobil hitam parkir agak lama, ia panik. Setiap kali ada orang menatapnya terlalu lama, ia ingin lari. Di saat itulah Aruna bertemu Pradipta. Pradipta bukan pria yang langsung terlihat wah. Ia sederhana, sopan, dan punya cara bicara yang membuat orang merasa aman. Ia sering datang ke klinik untuk mengantar ibunya kontrol. Setiap kali Aruna membantu, Pradipta selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Suatu hari, saat hujan deras dan klinik sudah tutup, Pradipta melihat Aruna berdiri menunggu angkot dengan wajah letih. Tanpa banyak kata, ia menawarkan tumpangan. Aruna menolak. Ia tidak terbiasa menerima kebaikan tanpa curiga. Tapi Pradipta tidak memaksa. Ia hanya berdiri di samping Aruna, memegang payung lebih tinggi agar Aruna tidak kehujanan. Malam itu, Aruna pulang dengan hati yang hangat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Hubungan mereka berkembang pelan. Aruna tidak pernah bercerita tentang masa lalunya. Ia bilang ia yatim piatu, berasal dari keluarga biasa, hidupnya sederhana. Itu bukan sepenuhnya bohong, karena dalam beberapa tahun terakhir, hidupnya memang begitu. Ia hanya menyembunyikan bagian yang terlalu rumit dan berbahaya. Saat Pradipta melamar, Aruna sempat ragu. Ia tahu, menikah berarti membuka pintu kehidupan baru yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Tapi Pradipta berjanji, aku akan jaga kamu. Janji itu yang membuat Aruna luluh. Namun Aruna tidak menyangka, ia masuk ke keluarga yang mengukur manusia dengan ukuran yang sama seperti yang dulu ia hindari, uang, nama, status. Keluarga Pradipta bukan keluarga miskin. Mereka punya bisnis, punya rumah besar, punya relasi. Bu Ratih adalah perempuan yang hidupnya dibangun dari kebanggaan sosial. Baginya, menantu adalah investasi gengsi. Saat Aruna pertama kali datang, Bu Ratih menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aruna tidak memakai perhiasan. Tidak membawa barang bermerek. Hanya senyum sopan dan tubuh yang sedikit menunduk. Ini calon istrimu? Tanya Bu Ratih pada Pradipta waktu itu, tanpa berusaha menyamarkan nada kecewanya. Pradipta hanya tertawa kecil. Iya, M.A. Aruna baik. Dan sejak hari itu, kata baik seperti menjadi alasan untuk merendahkan Aruna. Karena bagi Bu Ratih, baik adalah kata yang dipakai untuk orang yang tidak punya apa-apa selain sopan santun. 2 tahun pernikahan berjalan seperti berjalan di lorong sempit. Aruna berusaha memenuhi peran, menantu yang patuh, istri yang mengurus rumah, perempuan yang selalu tersenyum meski dihina. Ia tidak pernah membalas. Ia takut konflik membuat masa lalunya terbongkar. Ia takut keamanan yang susah payah ia bangun runtuh. Namun luka itu menumpuk. Setiap hinaan seperti menambah batu di punggungnya. Dan sekarang, telepon dari kantor hukum itu seperti palu yang memecahkan tembok. Aruna duduk di kamar malam itu, memandang Pradipta yang tertidur. Ia ingin membangunkannya, ingin bercerita, ingin bertanya, kalau aku bukan orang miskin, apakah keluargamu akan tetap menghina? Tapi ia tidak sanggup. Ia hanya memejamkan mata,
mengingat pesan pria di telepon, jangan beritahu siapapun. Aruna tahu, besok ia akan kembali ke masa lalu yang selama ini ia kubur. Dan mungkin, besok juga akan menjadi awal dari akhir kesabarannya. Pagi itu, Aruna bangun lebih cepat dari biasanya. Ia tidak banyak bicara. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, lalu meminta izin ke Pradipta dengan alasan ada urusan klinik lama. Pradipta mengangguk tanpa banyak tanya. Entah karena percaya, atau karena sudah terlalu lelah untuk peduli. Di dalam taksi menuju kantor hukum, Aruna menatap jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang dulu terasa seperti dunia lain. Sekarang, gedung-gedung itu terasa seperti panggilan pulang yang menakutkan. Kantor Dwijaya Rekan berada di pusat kota. Lobi marmer, aroma parfum mahal, dan orang-orang dengan pakaian rapi membuat Aruna merasa asing, seperti ia kembali menjadi gadis 20 tahun yang dulu disuruh menunggu di kamar saat hidupnya direbut orang. Seorang pria paruh baya menyambutnya. Ibu Aruna Maheswari. Terima kasih sudah datang. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Renaldi, pengacara keluarga. Mereka masuk ke ruang rapat. Di sana, Aruna melihat map tebal, dokumen berstempel, dan satu foto lama, foto Bramaheswari, ayahnya, dengan wajah tegas. Aruna menahan napas. Ayah saya masih hidup. Pak Renaldi terdiam sejenak, seolah menimbang kata. Bapak Bram sudah wafat beberapa bulan lalu, katanya pelan. Kami baru bisa menghubungi ibu setelah proses legal dan keamanan selesai. Dunia Aruna seketika runtuh. Ia menggenggam ujung kursi, napasnya tersendat. Meski bertahun-tahun ia tidak dekat dengan ayahnya, Bram tetap satu-satunya darah yang ia punya. Dan sekarang, ia bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Pak Renaldi melanjutkan dengan suara hati-hati. Bapak Bram meninggalkan surat wasiat. Ibu adalah satu-satunya ahli waris sah. Aruna mengangkat kepala. Satu-satunya. Iya. Semua aset, perusahaan, properti, investasi, rekening, secara hukum jatuh kepada ibu. Pak Renaldi membuka berkas. Nilainya berada di angka yang sangat besar. Puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah. Aruna terpaku. Angka itu tidak masuk akal bagi perempuan yang sehari-hari dihina karena dianggap makan uang suami. Pak Renaldi menambahkan, namun ada catatan. Bapak Bram menuliskan syarat, identitas ibu harus tetap aman sampai semua proses pengalihan selesai. Dan beberapa pihak masih berusaha menggugat. Aruna mengangguk pelan, kepala berputar. Jadi saya harus bagaimana? Untuk sementara, kami sarankan ibu tetap menjalani hidup seperti biasa, kata Pak Renaldi. Kami akan siapkan pengamanan dan struktur pengelolaan. Tapi ada satu hal yang perlu ibu putuskan. Apakah ibu ingin tetap menyembunyikan identitas ini dari keluarga suami, atau mulai membuka diri? Aruna diam lama. Pikirannya langsung melayang ke ruang makan rumah besar itu. Ketepukan merendahkan di pipinya. Ketawa Tante Siska. Kediam Pradipta. Ia tidak punya jawaban saat itu. Ia hanya pulang dengan tubuh lemas, membawa satu amplop berisi dokumen penting yang diselipkan di tasnya. Namun tekanan di rumah tidak menunggu. Sore itu, Bu Ratih memanggil Aruna ke ruang tamu. Di sana sudah ada Tante Siska, Damar, dan beberapa kerabat. Suasananya seperti sidang, bukan keluarga. Bu Ratih melempar sebuah tas kecil ke sofa. Kamu tadi pergi kemana?
Aruna menelan ludah. Saya ada urusan. Urusan apa? Tante Siska menyela. Jangan-jangan kamu ketemu orang lain? Atau kamu cari cara minta duit? Aku dengar perempuan seperti kamu suka cari celah. Aruna terkejut. Saya tidak begitu. Damar menyeringai. Ah, jangan sok suci. Kamu tuh dari dulu kelihatan licik. Cuma modal wajah kalem. Bu Ratih mendekat, mengangkat dagu Aruna dengan ujung jarinya. Kamu dengar, ya? Pradipta itu anakku. Kalau kamu macam-macam, aku bisa buat kamu hilang dari rumah ini tanpa sisa. Aruna merasakan dadanya sesak. Bu, saya tidak pernah macam-macam. Terus kenapa kamu bawa tas ini? Bu Ratih menunjuk tas Aruna. Ada apa di dalam? Aruna refleks memeluk tasnya. Dokumen warisan itu ada di sana. Ia teringat pesan Pak Renaldi, jangan beritahu siapapun. Bu Ratih melihat gerakan itu, matanya menyipit. Oh, jadi benar kamu sembunyikan sesuatu. Tante Siska mendekat cepat dan mencoba merebut tas. Aruna menahan, tapi tenaga Tante Siska dan Damar lebih kuat. Tas itu terlepas, jatuh ke lantai, terbuka sedikit. Sebagian kertas terlihat. Bu Ratih mengambilnya, membaca sekilas, lalu tertawa kecil. Kantor hukum? Astaga, kamu punya masalah hukum sekarang? Kamu bikin aib lagi. Aruna buru-buru merebut kembali, tapi Bu Ratih menahan. Kamu berani melawan? Saat itu, Pradipta masuk. Wajahnya bingung melihat keributan. Ada apa ini? Tanya Pradipta. Bu Ratih langsung berbalik, nada suaranya berubah manis namun penuh racun. Anakmu ini, Dip. Istrimu ini menyembunyikan sesuatu. Pergi diam-diam, bawa dokumen dari kantor hukum. Kamu yakin dia tidak punya niat buruk? Pradipta menatap Aruna. Aruna, kamu kemana? Aruna ingin jujur. Tapi mulutnya terkunci. Ia takut jika ia membuka, masalah jauh lebih besar akan datang. Ia takut keluarga suaminya akan jadi target perebutan. Ia takut Pradipta tidak mampu melindungi. Aku, cuma urusan lama, kata Aruna akhirnya. Itu jawaban yang salah. Pradipta menghela napas, terlihat kecewa. Kenapa kamu nggak cerita? Bu Ratih langsung memanfaatkan. Lihat, dia tidak percaya sama kamu. Karena memang dia menikah bukan karena cinta, tapi karena mau numpang hidup. Aruna ingin menjerit, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Malam itu, setelah semua orang pergi, Pradipta memarahi Aruna dengan suara pelan namun dingin. Aku capek, Aruna. Keluargaku terus menekan, kamu malah tambah masalah. Kalau kamu tidak bisa jujur, bagaimana aku bisa membelamu? Aruna menatap suaminya dengan mata basah. Aku ingin jujur, tapi aku takut. Takut apa? Pradipta bertanya. Aruna ingin berkata, aku takut kamu tidak akan memihakku kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya. Tapi yang keluar hanya, aku takut semuanya makin rumit. Pradipta menggeleng, lalu pergi tidur tanpa memeluknya. Di kamar yang gelap, Aruna duduk sendirian. Ia membuka tas, memastikan dokumen aman. Lalu ia memegang amplop itu erat-erat seperti pegangan hidup. Ia sadar, kalau ia terus diam, ia akan semakin hancur. Tapi kalau ia bicara, badai bisa datang lebih besar. Di antara dua pilihan itu, Aruna membuat keputusan kecil yang akan mengubah segalanya.
ia tidak akan terus jadi korban. Ia akan mencari cara berdiri. Bab ini berakhir saat Aruna menatap ponselnya dan mengetik pesan singkat ke Pak Renaldi. Saya siap. Tapi saya ingin semuanya dilakukan dengan cara yang paling aman. Hari-hari setelah itu, Aruna berubah pelan, seperti air yang tadinya tenang lalu mulai punya arus. Ia tetap bangun pagi, tetap memasak, tetap menyapu rumah. Ia masih menunduk pada Bu Ratih, masih menjawab sopan pada Tante Siska. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda, bukan lagi mata yang minta diterima, melainkan mata yang sedang menilai. Bu Ratih tidak menyadari perubahan itu. Bagi Bu Ratih, Aruna tetaplah gadis miskin yang tidak punya kuasa. Dan saat seseorang merasa punya kuasa penuh, ia sering lupa bahwa korban pun bisa belajar. Suatu siang, Bu Ratih mengadakan arisan keluarga besar. Rumah penuh oleh perempuan-perempuan dengan perhiasan berkilau, tawa yang keras, dan bisik-bisik yang tajam. Aruna disuruh mengurus semua, menyajikan makanan, menyiapkan minuman, mengantar piring, membersihkan. Jangan bikin malu, kata Bu Ratih. Kalau ada tamu penting, kamu jangan banyak terlihat. Aruna mengangguk. Tapi kali ini, di dalam kepalanya, ia berkata pelan, tamu penting? Kalian belum pernah tahu siapa yang kalian suruh bersembunyi. Di sela-sela kesibukan, ponsel Aruna bergetar. Pesan dari Pak Renaldi. Kami sudah menyiapkan tim. Ada pertemuan penting minggu depan. Mohon Ibu hadir. Detail akan kami kirim. Ini soal pengalihan kepemilikan. Aruna menghapus notifikasi itu cepat. Namun, Tante Siska kebetulan lewat dan melihat sekilas layar ponsel Aruna. Kamu sering banget dapat pesan, Tante Siska mencibir. Jangan-jangan kamu sekarang punya teman baru, ya? Aruna tersenyum tipis. Cuma urusan kerjaan lama, Tante. Kerjaan? Tante Siska tertawa. Kerjaan apa? Kamu itu cuma jadi ibu rumah tangga yang bahkan tidak bisa kasih cucu. Kalimat itu seperti pisau, tapi Aruna tidak lagi langsung berdarah. Ia menahan, lalu berkata pelan, kadang Tuhan menunda sesuatu bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Tante Siska terdiam sesaat, bingung karena Aruna biasanya tidak pernah menjawab dengan nada seperti itu. Tapi ia segera kembali sinis. Ah, gaya bicara kamu sok bijak. Sudahlah. Ingat tempatmu. Aruna kembali bekerja. Namun petunjuk perubahan tidak hanya terlihat dari kata-kata Aruna. Ada hal-hal kecil yang mulai muncul. Pradipta suatu malam melihat Aruna membaca dokumen, mencatat sesuatu di buku kecil. Pradipta bertanya, kamu baca apa? Aruna menutupnya cepat. Cuma catatan keuangan rumah. Pradipta heran. Biasanya kamu nggak pernah detail begitu. Aruna tersenyum kecil. Aku cuma ingin lebih rapi. Sementara itu, Bu Ratih mulai merasa ada yang tidak beres. Mungkin karena Aruna tidak lagi mudah dipancing. Mungkin karena Aruna tidak lagi menangis di depan mereka. Mungkin karena Aruna kini selalu tenang, dan ketenangan korban sering membuat pelaku gelisah. Suatu hari, Bu Ratih memerintahkan Aruna menjual perhiasan kecil hadiah pernikahannya. Kamu tidak butuh itu, kata Bu Ratih. Keluarga ini lagi butuh dana untuk investasi. Kamu kan numpang hidup, masa tidak mau berkorban? Aruna menatap kalung kecil itu. Satu-satunya barang dari ibunya yang tersisa. Ia merasakan amarah muncul, bukan amarah meledak, tapi amarah yang sunyi. Maaf,
Bu, kata Aruna pelan. Itu tidak bisa. Bu Ratih membelalak. Apa? Aruna tetap menatapnya dengan sopan. Itu punya nilai sentimental. Saya tidak bisa. Bu Ratih menampar meja. Kamu berani menolak? Aruna menunduk, namun suaranya tegas. Saya tidak menolak perintah ibu untuk membantu keluarga. Tapi saya tidak bisa menjual itu. Saya bisa bantu dengan cara lain. Bu Ratih mencibir. Cara lain? Kamu punya apa? Mau jual tubuhmu? Kalimat itu membuat Pradipta yang kebetulan lewat berhenti. Ia menatap ibunya, lalu menatap Aruna. Untuk pertama kalinya, wajah Pradipta terlihat tidak nyaman. "Ma," kata Pradipta pelan. "Jangan ngomong begitu." Bu Ratih mendengus. "Aku hanya realistis." Aruna menahan napas. Ia tidak ingin membuka rahasia. Tapi ia ingin menanam satu benih ketakutan dalam diri Bu Ratih, bahwa Aruna bukan orang yang bisa diinjak selamanya. Maka Aruna berkata, tanpa menaikkan suara, "Saya mungkin terlihat tidak punya apa-apa. Tapi kadang yang paling berbahaya itu bukan orang kaya, melainkan orang yang sudah terlalu lama menahan diri." Bu Ratih terdiam. Damar yang mendengar dari jauh ikut menoleh, merasa aneh. Malam itu, Aruna menerima panggilan dari Pak Renaldi. "Ibu, ada perkembangan." Salah satu pihak yang dulu menggugat mulai bergerak lagi. "Kami sarankan ibu bersiap. Bisa jadi akan ada upaya mendekati keluarga suami ibu." Aruna memejamkan mata. Ini yang ia takutkan. "Dan satu hal lagi," kata Pak Renaldi. "Dalam surat terakhir Bapak Bram, ada permintaan khusus. Bapak ingin ibu mengambil alih secara langsung, bukan hanya lewat perwakilan. Bapak menulis, Aruna harus belajar berdiri, bukan bersembunyi." Aruna menggenggam ponsel. Kalimat ayahnya terasa seperti suara dari kubur, dingin, tapi jujur. Aruna menutup telepon dan menatap langit dari jendela kamar. Ia memikirkan dua hal, rasa sakit yang ia telan di rumah ini, dan beban besar yang sedang datang kepadanya. Ia sadar, selama ini ia hidup dengan menyembunyikan diri demi aman. Tapi mungkin, justru dengan berdiri, ia bisa melindungi dirinya dan orang lain. Bab ini berakhir saat Aruna membuka lemari, mengeluarkan sebuah kotak kecil yang selama ini tersembunyi di bagian belakang. Di dalamnya ada kartu identitas lama, foto keluarga Maheswari, dan cincin sederhana milik ibunya. Aruna menatap cincin itu lama, lalu memakainya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Aruna merasa ia sedang kembali menjadi dirinya. Hari yang menentukan itu datang lebih cepat dari yang Aruna kira. Bu Ratih mengadakan acara ulang tahun perusahaan keluarga, acara besar di hotel mewah. Semua kerabat datang. Ada rekan bisnis, pejabat, orang-orang yang tertawa dengan gaya yang sama, tertawa sambil menghitung keuntungan. Aruna awalnya tidak diizinkan ikut. "Kamu cukup di rumah," kata Bu Ratih. "Aku tidak mau orang lihat menantu kampungan." Namun Pradipta berkata, meski ragu, Aruna ikut saja. "Dia istriku." Bu Ratih menatap Pradipta tajam, tapi akhirnya mengalah. "Baik. Tapi ingat, Aruna. Kamu jangan mempermalukan keluarga." Aruna datang dengan gaun sederhana, warna netral, tanpa perhiasan mencolok, kecuali cincin yang ia pakai. Wajahnya tenang. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di ballroom, Bu Ratih dan Tante Siska sibuk memamerkan relasi.
Damar berkeliling sambil menggoda tamu. Pradipta berdiri di sisi Aruna, tapi jaraknya seperti ada tembok tak terlihat. Aruna menatap sekeliling. Ia melihat banyak wajah asing. Tapi tiba-tiba, ada satu wajah yang ia kenal dari masa kecil, Pak Surya, mantan direktur salah satu perusahaan ayahnya. Rambutnya kini lebih putih, tapi tatapannya sama. Pak Surya memandang Aruna dari jauh, matanya melebar. Ia berjalan cepat mendekat, seolah tidak percaya. Aruna, suaranya bergetar. Aruna menahan napas. Pak Surya. Pak Surya menatapnya lama, lalu menunduk hormat, sebuah gestur yang membuat beberapa orang di sekitar terkejut. Di dunia bisnis, orang seperti Pak Surya jarang menunduk pada menantu yang dianggap miskin. Bu Ratih yang melihat dari kejauhan langsung mendekat, wajahnya curiga. Pak Surya. Bu Ratih tersenyum lebar. Wah, lama tidak bertemu. Anda kenal dia? Bu Ratih melirik Aruna dengan ekspresi seolah itu lelucon. Pak Surya tidak menjawab senyum Bu Ratih. Matanya tetap pada Aruna. Saya menunggu Anda muncul selama bertahun-tahun. Bu Ratih tertawa kecil. Pak Surya ini suka bercanda. Aruna? Menantu saya ini cuma orang biasa. Pak Surya menatap Bu Ratih, lalu berkata pelan namun jelas, orang biasa? Bu Ratih, ini Aruna Maheswari. Nama itu menggantung di udara seperti petir yang belum menyambar. Bu Ratih membeku. Tante Siska yang sedang berjalan mendekat berhenti di tempat. Damar yang sedang tertawa mendadak diam. Pradipta menoleh tajam ke Aruna. Maheswari. Aruna menutup mata sejenak. Ia tahu momen ini akan datang. Ia hanya tidak menyangka akan terjadi di tengah ballroom, di depan orang-orang yang selama ini mengukur manusia dengan uang. Bu Ratih tertawa gugup, mencoba menutupi. Pak Surya, Anda salah orang. Maheswari itu. Belum sempat Bu Ratih menyelesaikan kalimatnya, pintu ballroom terbuka. Beberapa pria bersetelan rapi masuk bersama seorang wanita dengan tablet di tangan. Di belakang mereka, logo Dwijaya Rekan terlihat di map-map yang dibawa. Pak Renaldi melangkah masuk dengan wibawa. Ia menatap Aruna, lalu menunduk hormat. Ibu Aruna Maheswari, katanya cukup keras. Mohon maaf mengganggu acara. Namun sesuai jadwal, kami perlu menyampaikan pernyataan resmi di hadapan saksi-saksi. Ballroom mendadak senyap. Musik latar seperti hilang. Bu Ratih terpaku, bibirnya gemetar. Ini apa? Pak Renaldi membuka map, lalu berkata dengan suara tegas, seperti membacakan keputusan yang tidak bisa ditawar. Berdasarkan surat wasiat almarhum Bapak Bram Maheswari dan putusan pengadilan terkait pengalihan aset, dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh kepemilikan PT Maheswari Group beserta portofolio properti dan investasi secara sah berpindah kepada ahli waris tunggal, Ibu Aruna Maheswari. Beberapa orang mulai berbisik. Nama Maheswari Group bukan nama kecil. Bahkan orang yang tidak dekat dengan dunia bisnis pun pernah mendengarnya. Bu Ratih seperti kehilangan napas. Tante Siska menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Damar mundur selangkah, wajahnya pucat. Pradipta menatap Aruna seperti menatap orang asing. Aruna, ini benar. Aruna menatap suaminya, ada kesedihan dalam matanya. Aku tidak bohong soal hidupku sekarang. Tapi aku memang menyembunyikan masa laluku. Bu Ratih tiba-tiba mendekat, suaranya meninggi, panik bercampur marah. Jadi selama ini kamu pura-pura miskin?
kamu mainkan keluarga kami? Aruna menatap Bu Ratih dengan tenang. Saya tidak pernah minta diperlakukan seperti ratu. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Pak Renaldi melanjutkan, seolah menambah beban pada keluarga itu. Ada juga informasi tambahan. Dalam proses investigasi aset, kami menemukan indikasi penyelewengan yang melibatkan beberapa pihak. Termasuk penggunaan jaringan relasi untuk memanipulasi tender dan menekan pihak lemah. Bu Ratih menelan ludah. Ia sadar kalimat itu bisa mengarah ke bisnis keluarganya. Pradipta terlihat bingung, seperti kehilangan pijakan. Aruna menarik napas panjang. Ia melangkah maju satu langkah, menatap semua orang yang kini menatapnya dengan campuran takut dan kagum. 2 tahun, kata Aruna, suaranya pelan tapi menggema. Saya dihina, diremehkan, dianggap pembantu, dianggap beban. Saya tidak membalas karena saya takut. Tapi hari ini saya sadar, yang membuat saya lemah bukan mereka. Yang membuat saya lemah adalah saya sendiri yang terus memberi mereka izin. Bu Ratih gemetar. Tante Siska menunduk, tak berani menatap. Namun Aruna belum selesai. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan satu dokumen. Pak Renaldi, saya ingin ini dibacakan sekarang. Pak Renaldi menerima dokumen itu, membacanya sejenak, lalu menatap Aruna dengan hormat. Baik, Ibu. Bab ini berakhir saat Pak Renaldi mengangkat dokumen itu dan berkata, ini adalah surat keputusan khusus dari ahli waris tentang langkah yang akan diambil terhadap keluarga Pradipta. Semua orang menahan napas. Dan Bu Ratih, untuk pertama kalinya, terlihat benar-benar takut. Pak Renaldi membaca dokumen itu dengan nada resmi, namun setiap kata terasa seperti gelombang yang menghantam dinding kesombongan keluarga Pradipta. Dengan ini, Ibu Aruna Maheswari menyatakan akan melakukan audit independen terhadap seluruh kerjasama bisnis Maheswari Group yang selama ini bersinggungan dengan perusahaan keluarga Pradipta. Jika ditemukan pelanggaran hukum, maka kerjasama akan diputus, dan proses hukum akan ditempuh sesuai ketentuan. Bu Ratih terduduk. Bukan karena lelah, tapi karena lututnya seperti tidak mampu menahan beban. Damar spontan berkata, ini tidak adil. Kami tidak tahu apa-apa. Aruna menoleh ke arah Damar. 2 tahun kalian menuduh saya macam-macam tanpa tahu apa-apa. Apakah itu adil? Tante Siska mencoba menyelamatkan diri dengan senyum palsu. Aruna, sayang, kita ini keluarga. Jangan sampai karena salah paham jadi. Aruna menatap Tante Siska, suaranya tetap halus namun tegas. Tante pernah bilang saya bisa salah pegang anak. Tante pernah tertawa saat saya gemetar. Dan sekarang Tante panggil saya, sayang? Tante Siska terdiam, wajahnya merah. Pradipta berdiri di samping Aruna, wajahnya campur aduk, marah, bingung, terluka, dan juga malu. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanya Pradipta pelan. Aruna menatap suaminya lama. Karena aku ingin dicintai sebagai Aruna yang sederhana, bukan sebagai Aruna yang punya nama besar. Tapi ternyata, bahkan sebagai Aruna yang sederhana pun, aku tidak diterima. Pradipta menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi mereka. Aruna mengangguk pelan. Aku juga tidak tahu dulu. Aku cuma berharap kamu akan berdiri di sampingku. Kalimat itu menghantam Pradipta lebih keras daripada teriakan. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ibunya. Ma, selama ini kamu sudah keterlaluan. Bu Ratih menatap Pradipta dengan mata berair,
Tapi air mata itu bukan karena penyesalan. Itu air mata orang yang kehilangan kendali. Kamu membela dia? Bu Ratih berbisik. Dia menghancurkan kita. Pradipta menggertakkan gigi. Yang menghancurkan kita itu kesombonganmu. Cara kamu memperlakukan Aruna. Bu Ratih terdiam, lalu menoleh ke Aruna, suaranya berubah memohon. Aruna, kalau kamu memang punya hati, jangan lakukan ini. Ini bisa membuat bisnis kita runtuh. Kamu mau Pradipta menderita? Aruna menarik napas. Pertanyaan itu seperti umpan yang selama ini dipakai keluarga itu, memainkan rasa bersalah Aruna. Namun kali ini, Aruna tidak memakan umpan. Aku tidak ingin Pradipta menderita, kata Aruna. Aku juga tidak ingin kalian hancur. Tapi aku ingin kalian belajar. Ada konsekuensi dari memperlakukan orang seperti sampah. Pak Renaldi menambahkan dengan tegas, audit ini bukan dendam. Ini prosedur perlindungan aset dan kepatuhan hukum. Di tengah keramaian, beberapa rekan bisnis mulai menjauh dari Bu Ratih. Mereka berbisik. Dalam dunia seperti ini, reputasi bisa jatuh hanya karena rumor. Bu Ratih panik. Ia mencoba mendekati tamu-tamu, tapi mereka menghindar. Tante Siska, yang tadi suka mengejek, kini bersembunyi di belakang, tidak ingin terlibat. Aruna menatap semua itu dengan hati yang aneh. Ia tidak merasa senang melihat mereka jatuh. Ia hanya merasa lelah. Setelah acara itu, berita menyebar cepat. Di hari-hari berikutnya, keluarga Pradipta dipanggil untuk pemeriksaan terkait beberapa transaksi. Audit independen menemukan banyak hal, manipulasi laporan, permainan tender, penekanan pada mitra kecil. Hal-hal yang selama ini mereka tutup dengan nama besar dan relasi. Bu Ratih mencoba menyuap, mencoba mengancam, mencoba menyalahkan Aruna di depan Pradipta. Tapi semua terlambat. Bukti lebih keras daripada omongan. Pradipta sendiri terpukul. Ia baru sadar bisnis keluarganya tidak sebersih yang ia kira. Ia merasa hidupnya dibangun dari kebanggaan palsu. Di rumah, Bu Ratih berubah. Ia tidak lagi memerintah Aruna. Ia tidak lagi berteriak. Tapi bukan berarti ia menyesal. Ia hanya takut. Suatu malam, Bu Ratih mendatangi kamar Aruna. Wajahnya tidak lagi angkuh, tapi juga tidak tulus. Aruna, katanya pelan. Kalau kamu mau, aku bisa minta maaf di depan keluarga. Aku bisa akui kesalahanku. Tapi tolong, hentikan semua ini. Aruna menatap Bu Ratih lama. Ia mengingat pipinya yang ditepuk merendahkan. Ia mengingat kata pembantu. Ia mengingat rasa malu di ruang makan. Namun Aruna juga ingat dirinya sendiri, bagaimana ia hampir hancur karena terus menahan. Aku tidak butuh permintaan maaf yang dipakai sebagai alat, kata Aruna pelan. Aku butuh perubahan sikap. Dan perubahan itu tidak bisa dibeli dengan kata maaf saat kamu terdesak. Bu Ratih terdiam. Jadi kamu akan terus menghukum kami? Aruna menggeleng. Aku tidak menghukum. Hukum itu datang dari perbuatan kalian sendiri. Aku hanya berhenti menutup mata. Keesokan harinya, Pradipta mendatangi Aruna di teras. Matanya merah, suaranya parau. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku akan keluar dari bisnis keluarga. Aku tidak mau jadi bagian dari ini. Aruna menatap Pradipta, ada rasa campur aduk. Kamu yakin? Pradipta mengangguk. Aku ingin mulai dari nol.
Tapi aku juga sadar, mungkin aku sudah terlambat untuk kamu. Aruna menunduk. Ia mencintai Pradipta. Tapi cinta tidak cukup jika selama ini ia sendirian menanggung luka. Aku tidak benci kamu, kata Aruna. Tapi aku juga tidak bisa kembali jadi Aruna yang hanya diam dan berharap. Pradipta menangis. Untuk pertama kalinya, Aruna melihat suaminya bukan sebagai pria yang kuat, tapi sebagai anak yang baru sadar ibunya bukan pahlawan. Bab ini berakhir dengan Aruna berjalan keluar rumah besar itu membawa koper kecil. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan. Hanya langkah pelan seorang perempuan yang akhirnya memilih martabat. Di depan pintu, Aruna berhenti, menoleh sekali. Bu Ratih berdiri di ruang tamu, wajahnya kosong. Pradipta menatap dari jauh, tidak berani mendekat. Aruna berkata satu kalimat yang membuat semuanya seperti ditutup. Aku pergi bukan karena aku menang. Aku pergi karena aku akhirnya pulang ke diriku sendiri. Aruna pindah ke sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tapi hangat. Tidak ada ruang makan sepanjang ballroom, tidak ada marmer yang dingin. Yang ada hanya jendela besar yang menghadap taman kecil, tempat Aruna menanam bunga melati, aroma yang dulu ia seduh untuk orang yang tidak pernah menghargainya. Hidupnya berubah drastis. Ia kini resmi memegang kendali Maheswari Group. Ia belajar banyak hal yang dulu tidak sempat ia pelajari, rapat dewan direksi, keputusan investasi, tanggung jawab ribuan karyawan. Namun anehnya, Aruna tidak merasa menang karena uang. Ia merasa menang karena bisa berdiri tanpa perlu merendahkan siapapun. Aruna membuat keputusan pertama yang membuat banyak orang terkejut. Ia membentuk program bantuan untuk usaha kecil yang dulu sering diperas oleh perusahaan besar. Ia memberi pelatihan, modal, dan akses pasar. Ia ingin bisnis besar tidak lagi jadi alat menindas. Di sisi lain, kasus keluarga Pradipta berjalan sesuai hukum. Bu Ratih harus menghadapi konsekuensi. Beberapa aset disita, beberapa kerja sama diputus. Dunia sosial yang dulu mereka banggakan runtuh pelan. Tante Siska yang dulu suka tertawa kini jarang terlihat. Damar kehilangan banyak kepercayaan diri. Mereka sadar, orang-orang yang dulu menyanjung mereka ternyata hanya menyanjung karena ada keuntungan. Pradipta benar-benar keluar dari bisnis keluarga. Ia memulai pekerjaan baru sebagai konsultan kecil. Ia tidak lagi memakai nama keluarga sebagai tameng. Ia belajar dari bawah, sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak awal. Suatu sore, Pradipta datang ke rumah Aruna. Tidak membawa bunga mahal, tidak membawa hadiah. Hanya membawa sebuah kotak kecil berisi kue sederhana, kue yang dulu sering Aruna beli saat bekerja di toko roti. Aruna membuka pintu, menatap Pradipta lama. Aku cuma mau bilang terima kasih, kata Pradipta pelan. Kamu menyadarkanku. Aruna tersenyum tipis. Aku tidak berniat jadi guru untuk keluargamu. Pradipta menunduk. Aku tahu. Tapi kamu yang paling terluka, dan kamu tetap memilih jalan yang tidak menghancurkan orang lain sepenuhnya. Aruna menatap langit yang mulai jingga. Aku pernah hidup dalam ketakutan bertahun-tahun, Dip. Kalau aku balas dengan dendam, aku cuma memindahkan luka, bukan menyembuhkan. Pradipta menelan ludah, matanya basah. Kamu masih mau memberi kesempatan? Aruna terdiam. Ia memikirkan semua. Cinta yang pernah hangat. Luka yang menumpuk. Diam Pradipta di ruang makan. Dan momen ketika Pradipta akhirnya berdiri, meski terlambat. Aku tidak tahu, kata Aruna jujur.
Aku masih belajar memperbaiki diriku. Aku masih belajar percaya. Pradipta mengangguk, menerima. Aku akan tunggu, kalau memang masih ada ruang. Kalau tidak pun, aku tetap ingin kamu bahagia. Aruna menatap Pradipta, lalu berkata pelan, mulailah dari satu hal, jangan lagi diam saat melihat ketidakadilan. Bahkan kalau itu dilakukan oleh orang yang kamu sayangi. Pradipta mengangguk, lalu pamit dengan langkah pelan. Ia tidak memaksa, tidak merayu. Ia pergi sebagai seseorang yang baru belajar menghormati, bukan memiliki. Malam itu, Aruna duduk di taman kecilnya. Angin membawa aroma melati. Di tangannya, ia memegang cincin ibunya, memandangnya lama. Aruna sadar, warisan terbesar bukanlah miliaran rupiah. Warisan terbesar adalah pelajaran yang ia dapat dari luka, bahwa manusia tidak boleh dinilai dari kulit luar, dan bahwa kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Hari-hari berlalu. Aruna semakin kuat, semakin bijak. Ia tetap sederhana dalam cara bicara, tetap rendah hati. Ia tidak memamerkan kekayaannya. Ia hanya memastikan kekayaannya tidak menjadi alasan orang lain menderita seperti ia dulu. Dan yang paling penting, Aruna akhirnya memaafkan dirinya sendiri, karena pernah terlalu lama diam. Pada suatu pagi, Aruna berdiri di depan cermin. Ia melihat bekas luka yang tak terlihat, hinaan, tepukan merendahkan, air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ia juga melihat sesuatu yang baru, mata yang tidak lagi mencari pengakuan, melainkan memancarkan harga diri. Ia tersenyum kecil. Pesan moral hidup Aruna terasa jelas. Kadang orang meremehkan kita bukan karena kita kurang, tapi karena mereka takut kalau kita sadar nilai kita sendiri. Dan saat kita berdiri, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menjaga martabat, dunia akan berubah, bukan karena kita jadi kaya, tapi karena kita berhenti membiarkan diri diperlakukan rendah. Cerita ini berakhir dengan Aruna membuka jendela, membiarkan cahaya pagi masuk, dan berkata dalam hati, tidak semua orang yang terlihat lemah benar-benar tak berdaya. Ada yang hanya sedang menunggu waktunya untuk bangkit, dengan cara yang membuat semua orang belajar menghargai manusia, bukan harta.